Pemirsa apa kabar? Saya Don Bosco Sulamun kembali bersama Anda dalam DBS To The Point. Program yang setiap pekan menghadirkan para newsmaker. Tamu saya berikut entah mengapa kerap kontroversial. Menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, langkah yang ditempuhnya kerap menerbitkan kontroversi, termasuk saat menetapkan terakhir dua komisioner Komisi Yudisial menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik. Terakhir, narasumber kita ini terlibat polemik dengan tokoh senior Muhammadiyah Buya Syafi'i Ma'arif. Dihadirkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso alias Buas. Selamat datang di DBS kembali, Pak Buas. Ya, terima kasih. Ya, ini yang kedua. Ya. Taufikur Rahman Syahuri belakangan harus berurusan dengan polisi. Anggota Komisi Yudisial atau KY ini bersama Ketua KY Suparman Marzuki menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Hakim Sarpin Rizaldi. Sarpin Rizaldi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan pra-peradilan Komjen Polisi Budi Gunawan, merasa dicemarkan nama baiknya oleh dua komisioner KY tadi, sehingga melaporkan mereka ke polisi. Buntut penetapan tersangka terhadap dua komisioner KY, Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso lagi-lagi menjadi sasaran kritik. Salah satu yang paling kencang datang dari sesepuh Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif. Buya Syafi'i bahkan meminta Kapolri untuk mengganti Kabar Eskrim. Komjen Budi Waseso bereaksi dengan meminta Buya Syafi'i tidak mencampuri hukum. Reaksi Komjen Buas mendapat reaksi balik dari pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah terang-terangan mendesak Kapolri mencopot Komjen Buas. Desakan untuk mencopot Buas yang juga kita minta kepada Presiden itu adalah segera melakukan reformasi Polri. Di dunia maya, beredar petisi yang mendesak Komjen Buas dicopot dari jabatannya. Penanda tangan petisi mencapai belasan ribu orang. Bak berbalas pantun, belakangan beredar pula petisi yang mendukung agar Komjen Buas tetap di posisi sebagai Kabar Eskrim, alias orang nomor 3 di Kepolisian Republik Indonesia. Pak Buas, berita paling akhir tentang Anda adalah petisi mencopot Buas sebagai Kabar Eskrim. Ketika Anda berhadapan dengan petisi itu, apa yang Anda rasakan dan pikirkan? Sebenarnya hal wajar saja karena mungkin kan sebagai koreksi terhadap diri saya dalam melaksanakan tugas ya. Hanya kan saya juga mau dikoreksi, ya ingin juga kita bisa memperbaiki diri, tapi dikala koreksi itu memang ada faktanya. Ya. Kalau koreksi itu tidak ada faktanya, artinya saya harus menilai diri saya bagaimana untuk mengambil langkah selanjutnya dalam rangka keinginan masyarakat untuk saya lebih baik. Gitu kan. Nah ini yang memang sebenarnya yang saya harapkan itu adalah faktanya tentang penilaian itu, ya. Tetapi Pak Buas baca nggak akun atau apa namanya apa yang ditulis oleh orang-orang yang change.org tentang Anda? Iya. Ada nggak yang Anda baca? Ya banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Ya. Ini ada, saya kira pejabat Polri yang satu ini terlalu arogan dan sombong. Ini saya hanya baca aja. Iya. Ketika Anda membaca teks seperti ini, apa perasaannya? Ya, karena mungkin saya anggap yang menilai saya itu tidak tahu secara utuh ya, secara faktanya, ya kan. Hanya mungkin ada apa ya sentimen-sentimen pribadi atau melihat saya sekilas, pintas. Ya, karena mungkin model-model saya untuk menyampaikan itu apa adanya, ya coplos-coplos mungkin ini mungkin dianggap arogan, ya kan? Ya salah satunya itu mungkin ya. Tapi ya prinsip saya akan bekerja secara transparan. Saya berusaha profesional dalam bekerja itu. Dan saya selalu berpedoman pada undang-undang aturan hukum yang saya pedomani untuk kerja saya. Pak Buas, ini betul di dunia maya, tapi itu jumlahnya kalau dihitung-hitung sampai pada hari kita bicara ini itu sudah 18.000 yang mendukung pencopotan. Pak Buas. Angka itu untuk Anda apa artinya? Ya saya kira tidak ada masalah. Karena sekali lagi saya sampaikan
pro dan kontra itu hal yang wajar ya. Semua kan ingin membangun, berkeinginan untuk saya lebih baik ya. Tapi saya sekali lagi beranggapan ya itu untuk koreksi saya. Namun sebenarnya kalau kita mau nilai kan masyarakat Indonesia kan jumlahnya jutaan. Nah kalau hanya segitu saya kira ya kita belum ada imbangan lah ya. Dan sekarang juga ada yang pro. Betul. Nah tapi yang pro juga saya kira ya silakan saja karena itu kan penilaian bebas pada masyarakat. Jadi ya tidak ada masalah bagi saya. Yang penting saya bekerja dengan nothing tulus saya, dengan niat saya yang baik, itu aja yang benar gitu. Pak Buas, kalau Anda punya ekspresi seperti ini saya juga susah menangkap. Apakah Anda punya reaksi marah, emosional, atau apa terhadap petisi ini? Saya belum menangkap. Saya kira untuk apa saya marah? Iya kan? Karena itu hak setiap masyarakat untuk menilai orang lain. Terutama menilai saya, ya kan? Dan wajar, menurut saya wajar. Ya, untuk apa saya marah? Dan itu sebenarnya untuk bahan koreksi diri saya. Untuk ke depan saya harus bagaimana? Karena ada yang mengharapkan saya harus lebih baik, ya kan? Harus memimpin organisasi itu sendiri dengan baik. Tapi kan sampai sejauh ini saya tidak diberitahu faktanya apa, kejelekan saya, kekurangan saya itu apa sebenarnya, kan begitu. Yang tadi mengatakan arogan itu, mungkin ya. Arogan itu dinilai dari mana gitu kan? Dilihat apa gitu kan? Kan tidak ada yang saya lakukan seperti itu. Iya kan? Semua berdasarkan yang saya sampaikan faktanya dan itu tanggung jawab saya, tugas saya, kewajiban saya. Itu yang saya laksanakan sebenarnya. Dan itu dasarnya undang-undang. Gitu. Tapi itu Anda sama sekali tidak terganggu dengan itu? Ya alhamdulillah saya sejauh ini saya tidak terganggu, saya bekerja terus. Ya silahkan aja nanti yang menilai saya kan selain masyarakat, ada pimpinan saya, ya kan? Ada pengawas internal, eksternal, yaitu Kompolnas, kalau eksternal, internal ada Propam, ada Irwasum. Kenapa saya tanya apa Anda tidak terganggu? Karena kan sudah ada pernyataan bahwa ini disampaikan ke Presiden Jokowi. Iya. Kira-kira kan begitu petisi ini. Betul. Itu yang kenapa saya bilang Anda terganggu atau tidak gitu. Kalau ada statement mengatakan ini disampaikan ke Presiden Jokowi, apa yang Anda pikirkan? Sekali lagi kan saya sampaikan, saya ini mengemban tugas sebagai amanah negara kepada saya. Artinya saya kan dinilai oleh atasan saya, dalam hal ini Kapolri. Tentunya kalau Presiden juga mengetahui dan menerima laporan itu, Presiden pasti akan menanyakan kepada Kapolri, ya kan? Dan pasti akan tanyakan apa, fakta-faktanya apa, bahwa Kabar Reskrim ini melakukan pelanggaran hukum apa, itu pasti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Dan saya memang bebas saja, gitu. Tidak ada feedback dari Presiden tentang petisi ini ke Anda langsung atau ke Kapolri atasan Anda? Sejauh ini tidak ada. Hanya saya tetap aja menjalankan tugas saya sebaik mungkin lah, sesuai dengan aturan dan undang-undang itu. Biarkan saja, karena saya pasrahkan semua penilaian ini kepada atasan saya, yaitu Kapolri dan Presiden. Pak Buas, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan lagi. Iya.